Balik lagi nih Mas Bro, balik Oke. lagi. Ya. Seorang kepala desa yang akhirnya thanks God, alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menjabat dan jenengan sudah tahu kita sudah membahas dari berbagai macam faktor, beberapa elemen segala macam kita skip. Maksudnya gini, seorang kepala desa, anak muda, terus kemudian sudah dapat kepercayaan, kemudian pada masa kerja, berarti kan 2018, 2019, Iya. 2020. 2020 ini kita tahu men ada apa? Iya, Ada iya, corona, iya. ya kan? Artinya itu bukan bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Betul. Untuk mengantisipasi, untuk menghalau eh, apa namanya kejadian yang universal Iya. ini, global ini dan gimana caranya? Terus rasanya gimana nih? Wah, dan kalau saya kata ini tantangan luar biasa, Mas. Iya, maksudnya gini, Iya. aku tahan dulu, mumpung masih inget nih. Iya. 2018, 2019 itu pasti berbeda kebijakannya dengan Oh, 2020. tentu. Iya dong, Iya. karena ada Iya, corona. Nah, kan berarti kan jenengan ini tahu mengalami masa transisi antara kebijakan sebelumnya dengan kebijakan pasca corona. Iya. Banyak perubahan gimana nih? Jadi ya kita menjabat tentunya masa transisi itu kan masa di mana kita harus menyesuaikan. Semua orang belajar Semua tuh. belajar, Semua iya. pemimpin itu belajar. Kita belajar. Belajar dari pemimpin terdahulu. Ya, belajar dari Bahkan pemimpin. pemimpin terdahulu pun belum tentu merasakan kejadian luar biasa ini. Ini sejarah Nah, kan? makanya. Sejarah. Gimana? Sejarah bagaimana kita yang menjadi pemimpin di tahun 2020 sampai tahun ini ya, Iya, 2021 betul. kita ada tantangan luar biasa yaitu Iya. pandemi Covid. Hmm, Bagaimana masyarakat harus terbiasa dengan protokol kesehatan. betul. Nah itu dia Mas. Ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya di setiap wilayah juga ternyata banyak perbedaan Iya. gitu. Nah, bagaimana cara Mas Bro ini menghandle itu semua dan apa feedback atau respon dari warganya? Hmm. Misalnya kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah sampai akhirnya turun sampai ke tingkat desa, apakah itu semua happy ending? Maksudnya belum happy ending karena sekarang juga masih corona. Iya. Artinya masyarakat itu tetap memberikan support dan dukungan kepada pihak pemerintah desa terkait atau bagaimana? Ya beragam ya, Beragam. beragam. Masyarakat Betul. itu beragam. Tentunya dengan adanya pandemik semacam ini, itu juga menjadi pro kontra, Bang. Betul. Pro kontra. Betul. Mungkin tidak hanya di level desa ya, Iya, level tidak hanya di atas level pun pusat jelas. pun muncul pro kontra. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Betul, mikro betul, sampai betul. hari ini juga kan. Betul. PPKM mikro, bagaimana itu bisa dijalankan. Kita sebagai ujung tombak nih, ujung tombak dari pemerintah pusat kan yang langsung bertemu dengan masyarakat. Betul. Lah, kita berupaya semaksimal mungkin Iya. sebetulnya. Berupaya semaksimal mungkin, semua elemen kita ajak rempuh bagaimana kita mengatasi pandemik ini di wilayah desa kita. Kita libatkan tokoh masyarakat, Sejauh apa kedekatan Mas Bro dengan tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian elemen pemuda, komunitas? Apakah ada aktivitas-aktivitas yang reguler, misalnya ada kegiatan setiap minggunya atau setiap bulannya bersama teman-teman komunitas di pemuda desa atau gimana? Karena ini sudah berjalan sekian bulan ya, Mhm. hampir satu tahun lebih Bang. Betul. 1 tahun lebih kita adakan pandemik. Di desa itu masyarakat sudah jenuh dengan pandemi Covid. Oke. Akhirnya kita di akhir-akhir ini kita menyampaikan dengan masyarakat juga kadang banyak kendala lah. Contohnya? Contohnya ada kegiatan yang sebetulnya tidak boleh dilaksanakan untuk kumpul-kumpul. Tapi kita juga di tingkat desa kesulitan. Tapi tetap kita mencoba membangun komunikasi. Betul. Ya dengan Muspika, bagaimana kita bisa mengatasi situasi-situasi yang memang harus kita atasi bersama, kita Supaya libatkan teman-teman juga. dan warga juga tidak merasa kaku. Tidak merasa gitu kaku, ya. Oke. betul. Tetap memberikan kebijakan tapi tetap menganjurkan supaya prokes misalnya tetap ya. Iya. Oke. Tetap kita sampaikan protokol kesehatan, jangan Betul. lupa kita sampaikan. Walaupun ya
Mas Bro di lapangan tahu sendirilah Bener kondisi di banget. lapangan semacam apa. Tapi ya itu tidak mengurangi semangat kita sebagai orang desa ya. Karena ada pandemi semacam ini kita sampaikan kepada masyarakat, intinya jangan pernah bosan lah, Oke. jangan bosan. Intinya Aku itu. rasa cukup inspiratif, khususnya buat teman-teman yang di luar sana, dimanapun kalian berada. Ini masih setengah perjalanan nih, setengah perjalanan cerita. Aku mau mundur lagi nih ceritanya nih, Ya. nggak apa-apa nggak nih? Bebas ya? Siap, bebas. Kita Dan explore. makanya, aku juga mempersilahkan kok, Di-explore orang aja, kita di di-explore sini aja. sharing kok. Oke, siap. Eh, apa ya? Tadi kita udah cerita panjang lebar mengenai proses segala macem. Sebagai seorang kepala desa, wede menarik nih. Ini ceritanya mau ini mau rempet-rempet nih pasti nih. Enggak. Jenengan juga boleh kok. Saya perbolehkan kok untuk menanyakan balik. Siap. Oke, boleh aku lanjutin ya. Jenengan Lanjut, sebagai lanjut. kepala desa, di mana seorang kepala desa itu dianggap ada istilah bahwa beliau itu adalah bapaknya Desa. bapaknya desa Ya, atau warga bapaknya desa. warga. Buatku seorang bapak itu dituntut untuk mengerti kebutuhan bahkan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Iya. Yang aku maksud itu adalah sejauh apa Mas Bro ini mengenali desa Mas Bro sendiri. Misalnya dari hal karakteristiknya, SDM-nya, atau mungkin wilayahnya atau misalnya ada apa. Seperti yang aku dengar sebelumnya, katanya Semaya ini ada 3 bagian. Makanya kan aku bertanya-tanya maksud 3 bagian apa Mas? Aku ngobrol sama orang-orang kan. Ada apa Bong Cina terus ada Resmil. resmil. Iya. Nah, itu apa? Maksudnya sejauh apa Mas Bro ini mengetahui tentang Siap. desanya? Siap. Jadi gini Mas Gimbal. Semaya itu sebetulnya menarik ya untuk dibahas. Menarik untuk dibahas. Ada 3 wilayah di Semaya. Oke. Semaya yang di Dukuh Kebandingan, namanya Dukuh Kebandingan. Dukuh Kebandingan. Iya. Dukuh Kebandingan itu kebetulan kita Balai Desa Semaya tempatnya di Dukuh Kebandingan. Balai Desa Semaya. Iya, Balai Desa Kenapa Semaya. bisa begitu? Tempatnya di Dukuh Kenapa Kebandingan. bisa Padahal begitu? di wilayah Sumur Kidang Heeh. juga ada Dukuh Kebandingan, Bang. Sumur Kidang itu tetangga ya Tetangga sama desa, ya, kita oke. tetangga desa. Ya, Dan tetangga desa. di lokasi tersebut juga ada. Dukuh Kebandingan Oke. juga. Dukuh Kebandingan. Di Kok situ jadi- cuma 2 RT. Oke. Ya, cuma 2 RT. Apa yang tapi 2 RT nih? di Dukuh Kebandingan? Dukuh Kebandingan ini punya ikut Semaya atau Ikut Semaya. hanya 2 RT? Hanya 2 RT. Hanya 2 RT? Iya, hanya 2 Terus? RT. Terus wilayah yang paling besar itu Dukuh Semayanya. Dukuh Semaya. Iya. Oke. Dukuh Semaya itu berarti ada 14 RT. Oke. Ya, 14 RT. Ada 3 bagian yang tadi 3 Iya. poin tadi. Resmil, Resmel, Bong Cina, Bongsina, SMP. SMP. Kenapa? Kenapa bisa akhirnya orang tahu identik dengan nama-nama itu? Iya, karena ketika bicara Semaya ya itu Bong Cina, Resmil, SMP. Karena wilayah terbesar di Semaya itu hanya di wilayah barat saja. Bang. Oke, Wilayah SMP mungkin masih Ya, ini ya, masih Artinya akses jalan yang mau masuk. oke, itu SMP Iya. makanya lebih familiar. Lebih Terus yang familiar. kedua Resmil. Resmil Resmil. itu bukannya ini ya, tempat penggilingan padi bukan? Betul. Mana penggilingan padinya? Di sebelah timur, Bang. Yang di pinggir jalan Depan dulu kalau Balai nggak Desa salah lah. pinggir jalan. Iya, masih depan Balai Desa. masih produktif. aktif. Oke. Masih aktif. 2 poin kenapa itu akhirnya menjadi familiar. Iya. Bong Cina yang menjadi menarik. Nah. Maksudnya gini, kenapa akhirnya menjadi menarik buatku? Bong Cina itu kan berarti makam Cina betul? Chinese. Oke, makam Chinese ya. Makam saudara-saudara kita dari Chinese. Berarti menurut hemat saya, udah kayak Karni Ilyas nih. Menurut hemat saya, Asik. maksudnya gini, menurutku di mana terdapat satu buah tempat, anggaplah Bong Cina atau pemakaman China, berarti kan di situ juga atau mungkin tidak jauh radius berapa kilo terdapat orang-orang Cina. Maksudnya pengertiannya Iya. begitu. Apakah memang di desa Semaya ini banyak warga Tionghoa atau keturunan Chinese di sini atau gimana, Mas? Kalau keturunan Tionghoa
setahu saya yang Hmm. sudah 31 tahun Hmm. kayaknya nggak ada. Nah loh, kenapa bisa nggak ada? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Tapi Nggak ada. ada Bongsina. Kenapa? Nah, Kenapa? itu menariknya semacam itu. Jadi gini Bang, ya Gimana? ini cerita para orang tua ya, Nah, cerita pada para orang tua kepada kita teman-teman muda yang di Oke. desa bahwa Bongsina itu punya yayasan sebetulnya. Yayasan Oh, CNS yang memiliki tanah. Ya, ya kebetulan secara wilayah sebetulnya warga nih. sini Iya, atau bukan? bukan, bukan. Oke. Itu yayasan apa ya? Kayak yayasan umat Kristiani yang ada di Oke, Pemalang. kayak di CNS lah Pemalang ya, kayak di misalnya kayak Dharma Bakti di Jalan Nah, Pemuda nah itu, misalnya. Oh, punya tanah yang kurang lebih diwakafkan begitu. diwakafkan, Oke, oke. diwakafkan untuk pemakaman orang China. Itu dulu sebetulnya dulu. Tapi sekarang sudah tidak aktif lagi Oh, untuk sekarang udah pemakaman, nggak aktif sudah tidak lagi. aktif. Iya, Dan sebagian sudah dipindahkan. pindahkan ke Iya, Tambakrejo kalau nggak iya, salah Tambak ya, Rejo, ke wilayah situ Pemalang dah, bagian barat kalau bagian nggak salah barat, ya. iya, Oke. sudah dipindahkan. Makanya itu cukup menarik perhatian sehingga akhirnya menjadi apa namanya, tempat yang familiar untuk Semaya atau Iya, melekat dengan desa Semaya, betul, ada betul. Bongsina gitu. Oke, ada cerita yang menarik apa Mas dari desa Semaya? Mungkin dari sisi pemudanya atau mungkin potensi potensi lokal atau mungkin kearifan lokal apa yang mungkin menarik untuk teman-teman tahu? Ya sebetulnya Semai itu banyak Mas, banyak potensi yang harus kita gali bareng-bareng. Ya tentunya support dari semua pihak lah, semua Mhm. pihak, khususnya warga masyarakat Semaya sendiri ya tentunya. Tentunya warga masyarakat sendiri secara internal. Lah secara eksternal, baik itu pemerintah dan teman-teman komunitas dari luar, itu juga ya kami undang. Oke. 2020 ya 2020 bulan sebelum pandemik Mas. Mhm. Sebelum pandemik ini explore saja ya, Oke. explore saja. Sebelum pandemik kita ada acara dengan teman-teman komunitas di wilayah Pemalang ya, Oke. khususnya pencinta alam nih Mhm. dulu. Oke. Dari sepanjang jalan Rismil masuk ya, dulu itu kita pasang tenda bareng-bareng. Oh ya? Iya. Kita pasang tenda, di situ ada kegiatan penanaman pohon. Jangan-jangan pohon yang ada di sekitar kita ini bukan? Bukan, ini Oke. pohon ya, udah lama ini, Oke, udah oke. lama. Lah, di situ ada sumber mata air dan teman-teman pemuda itu merasa bahwa ketika kita tidak terus menanam di lingkungan mata air, nantinya mata air itu tercemar, Bang. Oke, berarti Akhirnya memang kita dari adakan anak-anak muda itu. juga Iya, punya kepedulian yang iya, tinggi ya. heeh. Itu dari Enak. teman komunitas juga, Hmm. ya, khususnya komunitas yang ada di Semaya. Hmm. Punya gagasan itu kita sampaikan kepada kami, ya kami support, kami dukung. Harus. Iya, kami Harus. support. Dan selalu kami apresiasi bentuk kegiatan sekecil apapun di pemerintah desa. Nama Semaya, Mas Bro. Iya. Semaya itu apa sih? Atau mungkin dari kalimat atau dari istilah apa sih kenapa bisa dinamakan Semaya? Ini sih pengetahuan umum aja. Maksudnya tahu ya syukur, alhamdulillah, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, wajar. Kalau sebetulnya ada cerita ya, Hmm. ada cerita, ya semacam cerita legenda. Cuman saya belum bisa lengkap nangkepnya. Oke. Bahwa ada keterkaitan antara Pegiringan, Semingkir, dan Oke. Semaya itu ada keterkaitan mana rata. Bagaimana dulu apa ya, di Pegiringan itu dulu tuh kayak ada apa terus dibawa ke Semingkir Oke. ya. Tapi ketika sampai di wilayah Semaya itu katanya disemayani. Nah, Disemayani. di Semayan itu apa? Kalau disemayani itu kalau bahasa Dijanjikan? orang dijanjikan. Oke. Dijanjikan. Hanya menjanjikan itu. Itu hanya cerita sedikit semacam itu. Iya, menarik soalnya. Ya. Karena ketika dengar kalimat Semaya, Terus ada cerita juga Apa Bang, tuh? bahwa sesepuh kita juga namanya Ismoyo. Itu weh, makanya dinamakan Oke. Semaya. Itu. wah, iya iya Gitu. iya iya. Ya banyak cerita yang mesti kita ekspor lah. Tapi kepada tapi tapi memang hampir mirip ketika disamakan dengan Ismoyo, Putrunoyo atau apa ya, pewayangan Iya, ya. cerita pewayangan. Oke.
Tapi buat orang zaman sekarang yang mungkin belum tentu semuanya mengetahui tentang cerita zaman dulu, buatku pribadi Semaya itu punya kalimat yang menarik. Iya. Apa sih Semaya? Entah itu dunia maya atau mungkin Maya Ahmad Dhani atau mungkin Luna Oke, Maya oke, oke. atau mungkin dunia maya. Aku pikir ada cerita menarik. Ternyata memang ada gitu ya. Hanya saja mungkin belum digali, barangkali belum dieksplor atau mungkin ada cerita yang lain ke hal-hal mistis Nah, barangkali.